live berapa jam? Aku live itu sehari 8 jam kalau nggak event. Kalau event itu 16 jam. Aku pernah ambil rekor muri itu 26 jam nonstop loh. Rekor muri di TikTok Shop Indonesia. Berapa paling tinggi Mami Louise pernah masuk orang datang ke toko lo? Ya pernah 8.000, pernah 9.000 juga. Paling tinggi pernah berapa? Kita nggak usah ngomong 1000-an sebenarnya. Artis yang nonton 10.000 aja omsetnya kagak ada, ya kan? Jadi kita jangan terpaku di sana sebenarnya. Tapi yang aku lihat adalah omsetnya pas gak. Tapi penghasilan terbesar yang pernah didapetin dari ngemeng live di TikTok ini berapa? Kalau suami aku hitung sih kayaknya sama endorse mungkin ada kali ya 1 hari 1 triliun. Wow. Aduh, hari ini aku kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Ini kalau di panggung mungkin aku suhunya dia, ya. Di TV mungkin aku suhu dia. Di podcast mungkin gue suhu dia. Tapi saat berbicara di live Tok, ya, dia adalah suhunya. The top 3 Tok sekarang selling the best di Indonesia, yang paling banyak menghasilkan, paling banyak dibeli sama pelanggan-pelanggan Tok adalah Louise Scarlett. Tanpa whitening ya. Tanpa whitening. Karena ada yang bilang katanya kamu tuh adalah foundernya Scarlett Whitening. Bukan. Aku kalau bisa foundernya, aku udah di Hawaii. Gue gak live. Oke, Louise Scarlett. Ya betul ya. Panggilannya Mama Louise. Sebenarnya nama panggungnya itu adalah Mami Louise. Nama aku sebenarnya tuh Lina Amelia. Jadi Louise Scarlett itu adalah nama anak aku. Dan sebenarnya tuh aku bikin TikTok itu dan medsos yang lain tuh aku tuh kayak buat anak aku aja tau sebenarnya. Sebetulnya buat anak lo. Iya, aku cuma buat kayak history anak aku, dan tanpa disadari ya tiba-tiba ini kan, dan dia centang biru nggak bisa ganti nama, jadi harus Louise Scarlett Family. Lucu banget. Jadi itu nama panggung aja itu sebenarnya. Nama panggung awalnya dari anak-anak. Yes, benar. So you are pregnant now? Yes, anak kelima. My goodness. 5 bulan. Oh my god. Gila ya. Gak capek? Capek, aku kan sebenarnya bayi tabung, cuma ya tiba-tiba hamil alami, ya udahlah, terima kasih rezeki dari Tuhan ya. Wait, jadi anak pertama, anak keempat itu IVF? Yes, IVF semua. Jadi kembar? Ada yang kembar terakhir. Dari pertama sampai keempat IVF? Iya. Ini baru alami pertama? Iya, dan dokter kan udah bilang kayak nggak bakalan bisa hamil alami, jadi kayak ya nggak mungkin gitu tiba-tiba. Iya. Ya udahlah ya. Why, what's wrong with you? Kenapa nggak bisa hamil alami? PCOS, lalu udah gitu saluran tuba juga udah diangkat 1, suami sperma juga katanya impotent. Jelek kan? Wow. Jadi maksudnya kayak udah kesempatannya no chance lah ya buat hamil alami. But in God, nothing impossible. Yes. 5 bulan bro. Jadi bersyukur aja lah ya. Yes, benar. Jadi anakmu cewek, cowok, cewek apa? Cewek, cowok, ini nanti mau tahu. Wow, tapi di tengah-tengah kamu sekarang hamil, aku lihat hampir tiap hari you're still doing live, right? Yes, aku udah, bahkan kemarin yang Ramadan itu kan aku nggak tahu aku hamil. Itu aku tuh live-nya bangun jam 2 pagi itu, live jam 3. Terus-terusan 1 bulan full. Goks. Oke, gue dapat kabar dari aplikasi tersebut bahwa sekarang kan everybody doing live, right? Yes. Sampai ada yang bilang sekarang artis-artis pada nge-live. Yes. Ntar itu akan jadi cerita sendiri sama Mami Louise ya. Tapi gue dikasih tahu, jadi I met her first time tuh gue nggak tahu bahwa Mami Louise ini adalah salah seorang sebutannya content creator di TikTok gitu ya. Terus kita bikin konten apa segala macam gitu. You and your husband, right? Gitu. Terus udah gitu waktu gue meeting sama orang aplikasi tersebut, mereka bilang siapa yang paling terbanyak saat ini, nanya dong jadi acuan siapa. Terus dia bilang bukan selebriti Kak, saat ini ada 3 orang, salah satunya adalah Mami Louise. Yang mana Mami Louise? Ditunjukin, lah ini yang bikin konten sama gue di Dharmastar kemarin. Oh my god, she's a millionaire Kak. Dia bilang wow, berarti satu, kamu bukan artis. Yes, aku bukan artis. Kamu kerja apa sebelum kamu nge-live TikTok? Ibu rumah tangga. Jadi aku bukan artis, aku ibu rumah tangga setelah menikah. Kalau ya kerjaan dulu ya aku dari keluarga yang miskin, SPG iya, guru les iya, nganter makanan mama aku yang jualan iya. Pas lagi lebaran, itu kan aku mesti kerja di pom bensin tuh, nggak tidur tuh. Pom bensin, tahu itu tuh yang ngangkat, ayo beli naik ke busnya, ayo buruan sebelum si isi busnya tuh udah kelar tuh isi bensinnya, langsung buru-buru turun.
Tos dong, aku juga dulu SPG, tapi gue SPG rokok. Cakep, itu cakep Nggak, itu. cakep nggak? Minimal Berdiri seksi dong. bohai Iya, ya, pakai rok berdiri pendek. aja Iya, udah iya. banyak duitnya. Bener, Kalau bener. aku ya kecil bayarannya dan Astaga. harus jualan. Tapi berarti memang sudah ada seni menjual Yes, dari aku dulu. suka. Berusaha. Ibaratnya udah nggak malu untuk over ke orang. Nggak malu. Oke, guru les apa kamu? Guru les ya pelajaran buat anak-anak kecil Are you gitu. serious? Iya, aku suka dan itu juga sebuah penghasilan ya. Jadi ya emang pada saat itu kan memang aku nggak bisa apa-apa, cuma pada saat itu aku sekolah, mama aku jualan, ya bisa dapat tambahan ya jadi guru les. Itu doang sih. Emang kan banyak orang yang saat sukses pasti bilangnya, aku tuh dulu susah. Ya ada yang betul, ada yang juga mungkin itu I don't know part of kalau lo dari susah from zero to hero, orang tuh biasa lebih look up sama ceritanya. Emang lo sesusah apa, Luis? Oke, aku tinggal di rumah susun 2x9. Rumah kamu berapa nih? Gede kan ya? Ya 2x9. Ya, maksudnya 2x9. Iya 2x9 di rumah susun itu pun disewain sama adiknya mamaku. Baru bisa punya rumah susun itu buat tinggal. Terus tidurnya tuh bukan di tempat kayak gini, kardus loh, kardus tidur sama kipas angin satu di atas. Sebelahnya dapur buat masak kayak gitu. Mama apa? Mama jualan? Jualan makanan dulu kalau bakmi itu cuma 2.500. Nah, tahu nggak kalau rumah susun itu kan rumah yang bersusun. A sampai Z. Satu rumah susun bisa 4 lantai, 5 lantai. Satu lantai itu bisa 20 rumah gitu kan. Ya gitu nganter-nganter rumah susun. Terus pagi-pagi sebelum sekolah tuh mamaku kan udah bikin kue yang kecil-kecil tuh 700 perak aku anterin gitu. Maksudnya jual-jualin, nawar-nawarin sebelum sekolah. Every day. Dari kecil juga udah dari jualan? kecil. Soalnya memang dari benar-benar keluarga susah, bukan keluarga yang kaya. Mama Kok kulitnya glowing? sekarang kan udah bisa perawatan Iya dikit bener. ya. Nih lihat ya, ini contoh-contoh orang live nih, lihat nih. Ada lipstiknya. Iya, bener. Gue juga kemarin gitu banyak baca. Terlalu stain, gak bisa hilang-hilang. Betul. Iya. Wow. Oke, so what happened? Kenapa akhirnya sekarang dari orang yang bukan kamu bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, bahkan mama kamu cuma jualan bakmi. Kenapa akhirnya Mami Louise ini kok bisa sekarang sampai kepada top 3 yang paling tertinggi sebagai online creator di TokTok? Jujur kan setelah aku menikah kan perjalanan panjang ya, mungkin kerja sama orang segala macam, jadi translator Mandarin, kayak kalau diceritain panjang lah ya kerjanya, nyoba yang apapun deh aku bisa. Akhirnya aku bisa dalam satu posisi kayak nggak miskin lagi, maksudnya sedang gitu kan, udah bisa beli rumah dari kerjaan nyicil gitu ya. Oke, nikah sama suami akhirnya ya aku jadi content creator kan, lagi waktu itu COVID kan. COVID gitu. Terus aku disuruh sama orang TikTok buat konten aja di TikTok gitu. Ya udah aku cuma iseng-iseng doang, cuma masukin video-video anak aku. Akhirnya sampai di satu waktu tuh aku udah 3,4 juta follower. Karena kalau dulu gampang ya. Dulu gampang betul, ya, sekarang tuh susah lah ya. Betul. Orang TikTok nawarin, namanya Kavara tuh, mau nggak jualan di TikTok? Jujur awalnya sih kayak nggak pede, masa sih gue jualan di TikTok aplikasi gitu, emang orang percaya gitu? Mengeluarkan uang dompet mereka untuk belanja di aplikasi TikTok yang mungkin buat mereka masih kayak awam banget gak sih? Karena aku udah mulai dari 2 tahun lalu. Ya ternyata setelah live 2-3 jam akhirnya dapat omset 100.000. Itu udah bersyukur banget loh. Soalnya aku ngerasa kayak gila ada orang yang percaya sama gue gitu. Dari sana itu menjadi satu titik loncatan buat aku. Aku juga kebetulan Kak Farah juga banyak banget kayak kasih support aku lebih. Akhirnya aku mau membuktikan untuk mendapatkan omset yang lebih lagi makin naik tingkat gitu loh. Ya tiap hari targetnya beda. Akhirnya ya sampai di titik di sini sekarang. Dari yang dulu targetnya mungkin cuma 10 juta, 100 juta udah biasa, sekarang miliaran sehari. Itu betul ya? Itu betul sih. Wow, jadi kamu tuh awalnya content creator untuk konten family? Yes, only family. Anak-anak aja iseng-iseng gitu? Iseng aja, bisa FYP silakan, nggak FYP ya udah. Nggak ada pengen gimana-gimana, kayak aku ngerasa aku bukan artis, aku tuh bukan siapa-siapa, kenapa orang mesti nonton video aku gitu. Jadi aku cuma mencoba aja. Jadi pertama kali produk apa yang kamu jual? Produk yang pertama kali dijual di TikTok itu karena TikTok itu masih awam, itu harus yang murah-murah. Waktu itu adalah home living. Home living itu yang barangnya cuma 2.000 perak, 5.000 perak, 10.000 perak. Ya ibaratnya gini loh, kan TikTok kan masih nggak kayak si e-commerce lain kan. Ya pada saat kita jualan cuma 2.000, 5.000, orang dapat gratis ongkir, ya lu mau coba dong. Betul. Ya dari sana. Jadi dari sana tuh mulai nih membangun kayak wah
gila barangnya beneran nyampe loh dan lain-lain. Nah dari yang barang-barang kecil ini akhirnya aku di home living tuh kayak 4 bulan berturut-turut itu kebetulan ya jadi juara nomor 1 terus. Waktu itu kan ada kompetisi dapat duit di TikTok kalau kita juara 1 omsetnya banyak. Di home living juara 1 terus ya, terus aku kayak udah bosen, aku ngerasa bosennya jualan home living kayak gitu-gitu aja. Maka aku men-challenge diri aku untuk mencoba sesuatu yang baru, itu adalah kecantikan. Aku kan orangnya nggak cantik ya. Masa sih? You are pretty. Beneran, aku tuh nggak pinter make up, aku tuh bukan make up influencer kan. Aku cuma emak-emak yang biasa aja lah yang punya anak kan. Kayak aku pengen coba, kira-kira kalau tipe aku yang emak-emak yang kayak gini aja bukan basicnya make up influencer, gue bisa jualan kecantikan gak ya sama skincare. So you were challenge yourself at that time? I challenge myself, itu doang. Aku cuma mau coba. Dan akhirnya bisa sampai hari ini. Jadi kamu tuh jual apa? Skincare, make up, semua? Aku sebenarnya jujur jual semua ya. Kalau misalnya lagi trennya, misalnya nih ada celana dalam. Iya. Mau ini, ya aku bisa jual juga. Jadi membuka semua peluang sebenarnya. Peluang, ya. Ya emang itu yang dibutuhkan sama orang TikTok ya. Dari awal orang TikTok juga udah bilang kalau aku tuh harus menjadi seseorang content creator yang sanggup menjual apapun. Jadi nggak tergantung sama A, B, C yes, gitu ya? kalau si A yang nggak bisa kasih lagi barangnya nggak ada, masa kita stuck bertahan gitu. sama yang itu doang misalnya. Iya, betul. bener banget. Very good. Sebetulnya kamu tuh sebetulnya udah tertempa dari kecil ya? Iya. Karena dari kecil banyak hidup yang tidak nyaman. Benar. Iya. Ternyata God already prepared you untuk something bigger gitu. Iya. Sampai jadi sekarang nih MM-an loh, Sa. Ini maksudnya gini, orang kadang-kadang kalau ngeliat anak kayak Mami Louise ya udah MM-an tapi nggak tahu struggle-nya dari awal. Iya, lumayan sih. Kalau enaknya udah pasti sekarang you're famous. Yeah. Lo dikenal orang kan lebih mudah, Louise, harus diakui kan. Brand pasti lo datang, Mami Louise datang karena you're already somebody. Bener. Tapi the time pada saat lu belum jadi siapa-siapa, diredain orang. Ya you know lah this kind of industry. Apa namanya memori atau yang pernah kamu ingat? Oke, yang pernah aku ingat paling aku tuh kalau misalnya nego sama brand itu biasa aku dateng minta tolong, boleh nggak dikasih murah. Itu pernah sempat kayak mereka nggak percaya sama aku dan aku dicuekin gitu. Jadi kayak aku datang ke perusahaannya, ke kantornya, ownernya nggak mau ketemu aku, maunya udah staffnya aja dan ngomongnya ketus dan nggak bisa intinya gitu. Itu udah sering sih, jujur itu sering. Belum lagi kita juga diremehkan sama brand, malu bisa jualan, gue nggak mau kasih barang ke lu gratis, barang gratisan gue ntar lo ya ibarat gitu lo pakai doang, lu kagak jual ya kan. Belum lagi juga sama konten kreator yang lain. Nah kalau konten kreator gimana? Kan pasti ada persaingan gitu loh, Wis. Jujur kalau aku kan tipenya aku suka berteman. Aku suka berteman. Kalau dulu sih pas aku masih cucurut banget kan ada ya, karena levelnya ya, ada levelnya kita bilang ya. Sekarang dia udah dinosaurus ya, Bo. Lu masih cucurut banget. Levelnya maksudnya kan peringkat ya, kita boleh dari peringkat ya. Jadi semakin peringkat orang itu besar pasti pride dia tinggi lah. Ya kan beda ya. Jadi pada saat kita kayak kumpul-kumpul dengan konten kreator ya. Aku ingat banget sih, kita kan ada live bareng sama artis gitu ya. Itu konten kreator emang udah terkenal banget. Cuma aku kan, ya SKSD juga enggak sih sebenarnya. Cuma kayak, halo kenalan gitu aja. Jadi kayak apa sih lu? Aku ngomong dicuekin terus kayak dia ngomongin aku, kayak gitu-gitu. Lu tahu ya sebenarnya ya. Ngomongin aku ke tim TikTok, tim TikTok kasih tau gue yang kafara gitu-gitu. Itu bener ada. Jadi ya, it's okay lah dia menjelekkan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Namanya juga hidup kan, hidup semua ada lika-likunya. Bener. Gitu. Wow. Tapi belajar dari sana ketika aku pernah mendudukin yang kayak peringkat nomor 1 gitu, aku juga nggak gimana-gimana. Aku nggak pernah ngomongin orang, aku welcome sama semua orang. Nggak look down juga sama yang kecil-kecil. Nggak boleh. Karena gitu. lo pernah jadi cucurut. Bener. Right? Dan tahu rasanya jadi cucurut tuh nggak enak. Kayak enak banget. Nah kalau sekarang kan sudah berubah ya. Aplikasi ini di mana tempat menjual, udah ibaratnya bukan cuma dulu kan dikenalnya hanya buat TikTok juga joget. Sekarang orang mau cari informasi apa, ada semua. Terus udah juga sekarang orang jualan. Apalagi sekarang dibantai dengan fenomena artis pun jualan. Oke. Artinya strategi harus berubah dong. Oke, what's going on now? Jujur kalau untuk ketika artis masuk itu buat aku bukan masalah ya. Pertama mungkin buat orang-orang masalah. Malah aku ngerasa thank you banget kamu udah mau live. Jadi karena dengan kamu live itu akan membangun awareness. Jadi ketika TikTok itu cuma bertahan di level ini, artis-artis besar mulai live, itu akan membuat kayak banyak banget follower yang setia dengan si artis itu akan makin mulai download aplikasi TikTok, mulai belanja, makin ketagihan untuk belanja di TikTok.
jangkau. Dan itu akan membuat customer tuh yang baik, yang baru-baru tuh makin banyak. Yang mungkin dulu cuma percaya aplikasi yang lain untuk belanja, sekarang udah berani di TikTok. Betul. Karena artis itu sebenarnya. Tapi kan artinya nih kue yang segini, tadinya kan kamu dapat setengahnya, sekarang kamu harus berbagi banyak banget. Artinya kalau kamu melakukan strategi yang sama, ya takutnya kan harus ada pembaharuan gitu. Apa yang dilakukan Mami Louise sama timnya? Kalau aku pribadi, jujur kan aku udah almost 2 tahun ya, jadi aku cukup kuat di dunia skincare dan kecantikan. Sebenarnya sih yang aku bangun itu adalah aku tuh membuat perjanjian dengan perusahaan tersebut. Kalau mereka merasa aku berguna untuk mereka, produk-produk yang udah aku pilih itu tidak bisa di-sharing ke siapapun, bahkan pun artis. Jadi artis pun nggak bisa dapat harga lebih murah daripada kamu. Itu That's yang aku good. lock. Iya. Jadi di sana. Nah, yang aku dengar kamu tuh bener-bener abis live kamu tuh nyamperin ke brand-brand. Yes. Itu betul nggak? Itu betul. Aku tuh kayak janjian nih kayak sama kamu aja, aku janjian aku live jam 5 pagi, aku atur deh jam 5 pagi biar lebih cepet live-nya. Terus udah kelar mandi-mandi aku langsung ketemu kamu atau ketemu brand untuk deal lagi untuk persiapan barang yang besok atau yang lusa. Karena di TikTok ini aku jujur aku selalu dikasih challenge untuk membuat diri aku lebih baik juga. Oke, jadi aku tuh ada event per kayak 3 hari sekali dan targetnya tuh miliaran. Nah, contoh kalau misalnya aku jualan skincare si A nih, yang ini nih, aku jual ini terus nih. Tiap hari jual ini terus, laku nggak? Mungkin hari pertama laku kali ya. Hari kedua udah mulai enggak, hari ketiga udah mulai jelek. Betul. Jadi aku harus mencari barang baru yang menjadi salah satu beban aku ya, yang keberatan aku adalah kita jual skincare kan bukan jual baju ya. Kalau baju itu potong dikit model-model ya. Iya. Nah, kalau skincare itu aku mencari banyak sekali seluruh Indonesia brand kosmetik dan skincare untuk di dealin gitu loh. Lipstick yang ini, lipstick yang itu. Jadi hari ini tuh kayak aku ketemu sama brand ini, aku minta dong lipstick kamu harga ini, aku ada target begini-gini, aku janji kuota kamu berapa aku habisin, kalau enggak aku tanggung jawab kayak gitu. Kalau Oke, kamu deal. tanggung jawab. Iya, itu emang dealnya aku. Kalau kamu nggak, luck kan tidak selalu bagus nih. Yes. Dan gue tahu banget bisa tiba-tiba viewers turun gitu. Kalau nggak laku gimana? Itu sebuah komitmen. Karena kalau misalnya aku nggak melakukan seperti itu, aku nggak bakal bisa dapat harga Betul bagus. sih. Ya, Tapi kalau nggak laku berarti lo yang bayar dong? Nggak laku ya udah barangnya ambil aja. Aku bakal jualin dan aku yakin aku dengan kemampuan aku bisa habisin. Jadi menurut aku sih ya itu komitmen untuk awal-awal. Nah, karena kalau enggak siapa sih yang percaya sama lu? Lu minta-minta emang ya kan. Oke lah, lu nomor 1, emang lu bisa jual segitu banyak gitu kan, pasti kan jadi sebuah pertimbangan lagi kan. Sedangkan aku juga kalau bisa ayo deal gitu kan. Nah, jadi dari sana udah oke, kita berjalan jujur mulus semuanya. Awalnya kayak deg-degan juga, dan untungnya tuh aku didukung sama teman-teman follower, akhirnya habis dan sampai detik ini aku berjalan lancar. Kalau untuk deal sih udah nggak perlu kayak gitu lagi. Tapi pernah jadi semuanya udah oke, mereka udah percaya brand-brandnya. Pernah nggak satu kali lo janjiin sama si brandnya, oke gue akan lakuin segini bener, terus tiba-tiba tidak laku dan lo harus bayar semuanya? Tapi aku pernah sama satu brand ya kan, dia tuh ngajakin kayak kerja sama gitu loh, jadi kayak bagi dua. Tapi bagi duanya tuh sama suami aku sebenarnya. Membuat produk ini nih misalnya nih ya kan, produk ini terus dia udah beli barang banyak banget, tapi karena dianya jualan itu laku banget, tapi karena dianya kurang suka aku jual brand lain, akhirnya tiba-tiba dia memutuskan sepihak. Terus akhirnya aku disuruh bayar untuk semua barang yang udah dia pesan semuanya, dan aku bayar. Jadi akhirnya kamu harus membayar? Iya. Membayar 1M? 7M. Itu ya cukup sakit hati sih, cuma ya. Oh my god, udahlah. lu jual rumah lu di BSD nggak? Di mana gini BSD ya? Pik. Enggak. Oh my god, gila. Tapi ya semua tabungan yang komisi aku ya habis. Oke, orang tuh kalau sama Mami Louise tuh Mami Louise kasih red card. Ada kan pertanyaan, Mami Louise sekarang udah nggak mau di affiliate. Affiliate tuh maksudnya gini guys, dia jual misalnya si Louise dikasih let's say misalnya 30% gitu. Itu untungnya dia gitu, dari yang laku nih ya, dan bukan dari jumlah barang yang dikasih. Atau kamu kasih, gue mau dibayar sebagai host segini, gue nggak mau cuma dapat komisi. Kalau untuk kerja sama brand, aku sih lebih suka pakai komisi ya, pakai komisi, tapi dengan catatan memang kan emang udah sejarah berjalannya waktu kan, aku maunya yang
yang brand itu udah dikenal, bukan brand yang belum dikenal, terus suruh gua Susah ya? awareness lagi, ya susah lah, ya kan. Nah jadi kalau emang perusahaannya udah jelas, dikenal masyarakat, udah ada awarenessnya, ya oke lah komisi lah ya. Betul. Tapi kalau misalnya brand baru nggak bisa. Itu Nggak mesti bisa, bayar gila red loh. card lah, yo. Asli susah. Susah. Nggak sanggup aku brand. Nggak Karena gampang. di tengah memang sekarang ini brand juga skincare yang udah ibaratnya mumpuni itu udah banyak sekali. Oh banyak banget. Iya. Sekarang kalau misalnya skincare-nya nggak jelas 50.000 aja, 30.000 orang nggak mau beli. Nggak mau beli, orang susah jual. Nggak Mau mau. Mami Louis, mau Mami Nunung, mau Nggak, mau siapapun. Nggak ngaruh, betul. Mau siapapun. Oke, jadi sekarang bentuknya kamu dibayar memang. Mami Louis nih karena top 3 harus dibayar atau lo masih affiliate? Aku affiliate, cuma kalau yang tadi aku udah bilang brandnya masih baru kan Iya, butuh iya. awareness. Ya bayarlah, bayar juga nggak mahal-mahal banget. Iya, Bayarannya iya. mahalan kamu lah. Enggak lah, tapi artinya gini, lu udah tenangan ya, Bo. Lu nggak kerjanya ngeliatin komisi mulu. Iya. Karena kan lu ngomong-ngomong juga kan capek ya kan? Iya, terus aku biasa juga suka bilang kayak kalau brand baru aku bilang, kalau misalnya ini awareness ya, Iya, nggak janji omset ya. Iya, Jadi aku udah bilang dari awal. Kalau nggak nanti dia kecewa, dia marah. Gua udah bayar segini red card-nya nggak ada penjualan. Betul. Ya nggak bisa. Aku Memang juga ada ngomong, awareness ke orang yes, dulu ya. aku dari awal pasti bakal ngomong dan tekan ini pasti omset aku nggak yakin aku bilang. Kamu setuju? Oke. Kalau nggak setuju jangan. Oke, Gitu. very good lesson. Live berapa jam? Aku live itu sehari 8 jam kalau nggak event. Kalau event itu 16 jam. Aku pernah ambil rekor muri itu 26 jam nonstop loh. Rekor muri di TikTok Shop Indonesia terlama 26 Oke, jam. let's break it down. Lu bangun jam berapa? Anak lu nih kan 4, sekarang kan udah 5. Lu Iya. bangun jam berapa? Aku bangun kalau yang biasa daily ini jam 4 udah bangun, siap-siap jam 5 mulai. Jam 4 pagi lu udah bangun? Iya. Tidur jam berapa lu? Jam 12. Kan lu Jam live malam nggak? Live sampai jam 10 malam. Oke, jam 4 pagi lo bangun? Yes. Lo Christian nih kan, bukan Iya. Muslim kan? So lo nggak sholat pagi? Aku Buddha, nggak sholat Oh pagi. udah kamu, oke. Ya ritual dulu lah, ini Iya. ono, ini ono. You start live jam berapa? Jam 5. Jam 5 teng lo udah start live? Sendiri, lu? Iya. Bukan mbak-mbak atau orang Bukan, tim lo? aku. Sorry, kalau live itu kamu punya tim atau kamu sendirian malah? Aku sama mbak bantu siapin aja barangnya. Jadi lo sendirian nih? Mbak ngapain? Nyiapin barang-barangnya Nyiapin, Mbak, siapin barang ini. Dah, siapin barang ini kasih aku. Gitu Oke, doang. jam 5 sampai jam berapa tuh lo? Kalau pagi ini kita ngomong jam 5 sampai jam 9 kan aku mau ketemu kamu. Jadi 4 Jam 5 sampai jam 9? Iya. Cheese. Itu udah biasa. Aku biasa sampai jam 12. Nggak panas mukamu? Kan kena lampu gitu kan? Untungnya aku tuh nggak mau pakai lampu kayak gini tau. Ini mata aku bisa rusak nih Iya kalau kayak betul. gini kan. Panas lagi. Panas lagi Jadi, kan. Ini Aku menggunakan cahaya jendela, cahaya asli dari matahari, terus lampunya ditaruh di belakang. Jadi di sisi satu. Udah, aku nggak panas Ini sih. lampunya kemana tuh? Lampunya nyorot dari belakang Ke ke badan aku ke badan sini. lo. Oh. Dan diatur-aturin lah gimana terangnya cocok Jadi nggak lah. bleng ke muka lo. Iya, aku bantuan cahaya matahari juga sama jendela gitu. Karena kalau nggak sih, iya sih. Ini mataku buta ini lama-lama kalau kayak gini terus. Apalagi yang bener-bener terang tuh yang di studio nggak bisa. Pantes mata gue ada siwer. Iya kan? Jam mata gue Ya kan? Anjir gitu. Sakit loh, Sakit loh. deket lelah banget loh. Iya, lelah. Betul, lelah banget. Makanya aku nggak mau pakai kayak gini-ginian. Emang sih lebih cakep cuma udahlah. Tapi awalnya pakai ginian dong. Terus lo mulai belajar, oh ini nggak. Iya nggak bisa, nggak kuat. Kalau untuk Itu live matanya berjam-jam bisa lama-lama ini minus nih, beneran. Jadi enggak. Oke. Jadi lo ngomong terus, oke. Kalau pagi si orang selalu gini. Mami Louis pagi, siang, malam, sore itu yang bagus viewersnya apa sih? Aku hampir semua waktu bagus semua sih. Karena udah ini kali ya. Udah settle. Dan settle, aku tuh iya. udah dilatih sama TikTok ya. Kita ngomong udah terlatih sekali sama tim TikTok. Hampir 2 tahun gitu ya, mencoba segala macam dengan jam yang berbeda. Sudah terlatih. Jadi TikTok account aku itu lu mau jam berapa aja juga rame. Yang penting kok masuk. 1000-an tuh pasti. Iya. Paling tinggi pernah berapa? Kita nggak usah ngomong 1000-an sebenarnya. Iya. Artis yang nonton 10.000 aja omsetnya kagak ada, ya kan? Jadi kita Omset yang penting. jangan terpaku di sana sebenarnya. Tapi yang aku lihat adalah omsetnya pas gak? Gitu, omsetnya oke nggak? Ya jadi kadang nih suka nih orang gini nih, kalau kamu udah biasa 1000, tau-tau viewersnya tuh cuma 300. Drop tuh. Mental drop, bener. Tadinya begini, terus ayo udah buruan di check out. Ayo buru di check out. Iya kan? Iya kan? Buruan. Kalau lagi 1000, Betul. ayo di check Iya, out. guys.
300 langsung. Oh, iya bener. Ayo udah mau dicek up belum? Kayak mukanya udah agak jutek. Ampun sepi banget sih, gue kayak udah mau closing. Ya tapi sebenarnya jangan, kamu tuh harus ngebayangin gini. Kamu tuh punya satu toko gitu kan. Ada 300 orang masuk ke toko lu, rame kagak? Rame. Ya kalau 300 orang deal semua laku dong semua. Itu berarti tingkat penjualannya 100%. Marketing lu 100%. Tapi kalau misalnya 1000 orang masuk, tapi yang beli cuma 20 orang, happy. Enggak. Iya, jadi Nggak nggak dapet apa-apa. Ya, jadi kita tuh harus menghargai setiap berapapun angka viewers di dalam live itu. Itu yang aku pelajari ya. Iya, Karena ketika mereka udah tertarik, kita kayak kalau aku dibilang orangnya tuh kayak lebay kalau di live. Karena aku selalu kalau live itu mimik mukanya tuh selalu ada, mau gimana pun kayak ada gitu mimik mukanya. Iya. Ya ceria dan lain-lain. Jadi Iya. mereka tuh bakal, oh ya udah deh, yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Betul. Dan itu akan membuat traffic dengan secara alami akan masuk lagi, dia bakal naik lagi gitu. Kalau kita udah jutek, kita udah diam. Lo masuk ke toko, begini ya, segini bu. 200 orang Iya. lagi yang nonton. Ah, Ya, masuk ke toko lu, Iya, masuk ke iya, toko iya. tukang jualannya kayak gini. Iya, ini 200.000 Iya, mau beli iya. nggak? Ah, kalau bisa beda kayak lu ramah gitu kan, lu Iya. pasti lu tadinya nggak mau beli jadi mau beli kan, kayak gitu Tapi sih. kalau ntar tiba-tiba ada konten kreator yang lagi scrolling ngeliat lo lagi live, penonton Mami Louis top 3, masa penontonnya cuma 200 orang? Lo Nggak ada apa-apa. kepikiran nggak? Mereka suka bilang, ih no, penontonnya kok turun ya. Aku bilang, nggak apa-apa kok 200 orang rame tahu. Nih masa di 200 orang aku hargai loh. Kamu juga penonton aku ngerasa itu nggak sepi. 200 itu rame banget aku bilang. Aku Karena selalu gitu. sebenarnya actual kalau ada orang 200 di toko Lu lu kan di banyak. di Instagram 200 saya udah rame kan? Udah rame, Aku betul. Instagram cuma 10 orang Iya. kali dulu. Aku nggak pernah mau buka di Instagram live. Jadi maksudnya Udah ya, mulai sok sekarang di TikTok mulai Iya. 1000-ribuan ya. Betul, iya. betul. Jadi Oke. itu yang harus ditanamkan sih. Betul. Ini Nah, tuh mindset nih. Mindsetnya ini no loh. wonder is very successful. Mindsetnya udah ada. Berapapun orang datang ke toko gue, ya udah lo raja tetap dilayani dengan Iya, baik. iya. Berapa paling tinggi Mami Louis pernah masuk orang datang ke toko lo? Ya pernah 8.000, pernah 9.000 juga. Tapi itu Ah, lu anak Ashanti kali tokonya. Aurel kali pernah, lo. pernah. Cuma tapi ya omsetnya nggak banyak. Iya Apa sih, sih yang harus dibanggakan betul, dengan angka? bener-bener. Omsetnya nggak ada, mereka cuma nonton. Iya, Jadi aku nggak bangga juga sih, biasa aja. Malah aku ngomong sama ayam gua, robot ya. Kok ini 8.000 nggak ada yang beli ya? Aku bilang gitu, beneran. Enggak, Kak, itu beneran. Bohong, robot ini. Kok mendingan 500 orang yang beli Yang beli banyak. banyak, iya. Omsetnya kagak naik-naik, gue bilang. Ini kan kamu bisa lihat nih, buying. Kan Iya. lama nih. Iya. Gimana mental lu supaya nggak drop? Aku nggak Kan kamu bisa lihat semuanya. jujur ya gini ya, aku walaupun mungkin kamu ngeliat aku kayak aku tiap hari omsetnya Ceria, miliaran iya, betul. gitu kan, katanya gitu kan. Tapi ada satu hari ketika kita tuh trafficnya memang sedang kurang bagus gitu loh, ya kita nikmatin aja. Kayak aku biasa 1 jam 100 juta, 200 juta nih misalnya. Terus tiba-tiba 1 jam cuma 5 juta juga pernah, dan itu dialami kayak drop selama 2 minggu pada saat aku posisi nomor 1 juga loh. Ya jadi ya aku biasa aja, aku cuma ngerasa gini, oke, gue punya target sama TikTok sehari 500 juta. 1 jam gue cuma dapat 5-10 juta. Oke, berarti gue harus tambah lagi jam live gue. Almost hampir 24 jam buka nyala demi dapat target. Ya berarti perpanjang waktu live-nya. Oh, perpanjang waktu live. Lebih capek aja. Gitu. Do you still have life, actual life as a mom? Jujur kalau aku sendiri itu kan pada saat lagi effort banget ya. Iya, Kalau iya. misalnya sekarang ya ini kalau aku nggak ketemu Iya. aku ada waktu sama anak jalan-jalan segala macem, main sampai ntar malam baru live lagi. Itu kalau lagi susah ya mau nggak mau harus melakukan itu. Ya anak aku ya sama sus aku atau sama bapaknya aku Ya, bilang. pengorbanan lah, ya. Ya aku juga minta izin dulu sama suami aku. Sayang, aku nggak ada waktu ini, kamu marah nggak? Terus suami aku bilang, ya selagi masih ada kesempatan, kita kan nggak tahu ya. Betul, Aku bisa dapetin penghasilan ini di TikTok sampai kapan? Mungkin tahun depan udah nggak bisa lagi gitu. Iya, Jadi ya iya. manfaatin aja peluang. So you live jam 5 sometimes sampai jam 9 kalau ada meeting, kalau enggak lu bisa sampai jam 12. Iya, itu event. Itu kalau nggak ada event. Kalau nggak ada event sampai jam 9, kalau ada event sampai jam 12 siang. Berarti jam 5 sampai jam 12 6 jam. After that you take a break. Ya 1 jam doang, jam Lu 1. nggak bisa pipis dong. Satu Gantian jam. Mbak ya. Iya. Iya. 1 jam, jam 1 aku udah mulai live lagi, itu pas lagi event. Jam 1 biasa sampai jam 4, itu udah 3 jam. Gila. Terus mulai lagi nanti jam 6 sampai lanjut sampai jam 10 malam. Ya udah hidup lu mah live doang itu. Itu kalau lagi event lagi gila. Lagi gila begitu emang. Wow. Pernah ngerasa bosen dan udah
nggak ada passionnya lagi nggak? Oh enggak, aku selalu semangat. Aku ngerasa gini loh, live ini bukan buat sebuah pekerjaan ya, bukan ya. Aku tuh bener-bener suka karena aku emang suka ngomong, aku suka komunikasi, dan aku ngerasa aku nyaman dengan yang pekerjaan ini aku nyaman banget kayak gitu. Aku suka banget. Jujur tanpa harus aku live, itu kan sebenarnya kan suami aku juga dari pekerjaan, terus ya ada penghasilan gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh pas awal-awal mulai live itu tuh bukan ini main job gitu, bukan Ya, pekerjaan, cuma supporting aja ya. iseng Iya, gitu, iya. iseng. Iya dari iseng terus aku suka. Nah, terus bonusnya memang ada penghasilan sekarang. Dulu mah nggak terlalu peduli jujur. Yang penting lo Satu happy minggu ngobrol gitu nol komisi juga bodo amat, nggak apa-apa. Wow. Cuma happy aja, passion aku kayak gue ngerasa, ih gue happy banget kok mereka percaya sama aku, ya yaudah aku mau memberikan kepercayaan yang lebih buat mereka. Aku mau coba, oh yaudah coba lu nego sama brand ini, lu bisa nggak? Oh yaudah, gue challenge diri gue cari nih brand ini, bisa nggak nih gue nego? Terus cara ke brandnya gimana? Kan maksudnya lu dari cucurut tadi lu bilang. Kalau yang cucurut memang agak effort, Ya, itu oke, beda. kalau sekarang deh. Kalau sekarang ya, Kak Farah, aku mau kenalan sama dong. Oke, dikasih nomornya, terus bikin grup. Oke, kita ketemuan ya, terus langsung. Lu datang tuh ke sana. Iya. Lu bener-bener yang datang, lu yang Aku yang datang, aku yang nawarin, bukan manajer aku ataupun siapapun. Jadi mereka tuh lebih happy, bener gak? Kalau Betul, kamu ownernya, betul, aku datangi secara spesial. Yes, betul. Aku sampai nanti mau terbang ke Surabaya juga tuh, mau ketemu satu brand. Aku lagi nunggu dia balik dari Korea. Itu juga aku bakal samperin. Aku ke Jogja, aku cari mereka demi nego. Dan aku menunjukkan ketulusan aku benar-benar mau nih bawa barang kamu nih, ayo yuk kita kerjasama kayak gitu. Jadi kamu turun gunung bener-bener. Iya gitu bener. ya? Sampai detik ini masih aku lakukan. Ini minggu depannya schedule untuk ketemu brand banyak banget. Sendiri tuh ya berangkat Iya. ya? Do you have manager? Enggak, aku nggak punya manajer. Aku Sendirian? sendiri, aku atur schedule sendiri. Makanya kemarin kan kamu chat aku, bentar ya aku live bentar ya. Oh, Gitu. jadi dia sambil live sambil Iya, sambil ngecek agak maleman jadwal. aku Iya, cek iya. jadwal gitu. Wow. Apa di sela kamu tidak live, apa yang kamu senang lakuin untuk bisa merecharge, ngebooster semangat kamu lagi? Aku main sama anak itu udah pasti karena anak aku yang terakhir kan si kembar Lucky itu ada sedikit kebutuhan khusus, jadi harus agak sedikit distimulasi main sama dia. Tapi karena minum obat nutrisi otak sekarang agak membaik lah. Terus udah gitu ya nonton drama Korea atau nonton drama-drama gitu. Tapi jujur ya, aku sekarang lagi agak sibuk karena setelah live itu aku tuh chatting aja nggak kelar-kelar. Chattingnya itu chatting dengan brand, deal ini, deal itu, urus ini, urus itu, kayak nggak kelar-kelar. Itu aku yang urus semua. Jadi dari subsidi, deal barang, link barang, semua. Jadi kan aku tadi bilang sama kamu bisa cek sendiri komisi kamu udah benar atau enggak. Itu yang aku lakuin semua. Gitu, biar Semua nggak salah. sendirian ya? Kalau nggak nanti salah gimana? Betul, udah capek. Terbayarkan. Nanti Iya. berantem sama brand, kagak enak, hubungan jadi renggang. Padahal brandnya juga mereka juga kesulitan Iya, hitungnya. iya. Oke, sekarang jujur penghasilan terbesar dari membayar terbesar ke brand, tapi penghasilan terbesar yang pernah didapetin dari ngemeng live di TikTok ini berapa? Kamu hitungnya gimana penghasilan terbesarnya? Bulanan nggak sih? Nggak? Atau apa gitu? Oh. Iya, paling bulanan aja ya, kurang Bulanan lebih deh, ya. iya, iya. Kalau suami aku hitung sih kayaknya sama endorse mungkin ada kali ya miliar lebih. A month Iya. ngemeng. Iya. Pantes dia ngemeng mulu. Serta langsung branded semua dari atas sampai bawah, semuanya branded. Balenciaga, langsung Miu Miu, Elfit, pokoknya campur-campur kayak Plaza Indonesia gitu loh kalau jalan. Enggak, kalau aku enggak. Kalau aku sama suami aku kalau beli baju branded agak sayang. Sayang ya. Iya. Kita berdua kayaknya masih ini sih. Masih jiwa susahnya kita masih tinggi ya. Gue juga suka gitu kadang-kadang. Beneran, Iya, beneran. Jadi Oke. aku enggak sampai kayak branded kayak gitu, enggak sih. Jadi, enggak. Beli tas aja lu bilang LV kayak gampang gitu ya. Kadang aduh lumayan ya 50 Sayangnya juta ngeluarinnya ya. ya. Aduh gimana ya. Masih mikir seriously. gitu. Bener-bener Gue serius. juga mental masih kadang-kadang suka ngegesek tuh gede banget tuh kayaknya masih deg-degan gitu. Iya, bener. Oke, Louis pernah burn out nggak? Pernah ngerasa exhausted, capek sekali nggak? Ya pernah, paling cuma pernahnya pas suara aku hilang. Aku kesel kalau suara aku hilang, aku nggak bisa live. Aku live-nya tuh suaranya kayak jelek banget, gak enak banget didengar, itu aja sih paling. Aku cuma berusaha, aduh gimana ya, aku masih makan apa, minum apa, kayak pusing mah gimana nih biar suaraku balik lagi. Ya kalau stamina capek ya ada, tapi aku happy sih. Karena happy Kalau ya? kamu punya melakukan sesuatu, kamu happy, passionnya ada, aku ngerasa kamu nggak bakal jadi sebuah beban sih. Beban, betul. Menurut aku. Benar. Oke, sekarang kan berarti kamu sama suami penghasilannya gedean Louis dong?
Iya. Gimana tuh? Ya suami aku kadang tuh suka bilang kayak, aduh gila Lel, penghasilan lu banyak banget, nanti lu bakal cari suami baru nggak ya? Gue udah gak Ada 5 berguna. buntutnya. Nggak, dia kayak Iya. begitu, kayak Iya, iya. namanya cowok kan, Iya, gimana iya, ya pasti dulu. ada gitunya ya. Dulu dia mungkin lebih, ini sekarang aku, jadi kayak ya dia ngerasa sedikit, ya gitu ya, kayak Ada momen-momen kecil hati gitunya gitu ya. kan. Tapi ya aku langsung ya hibur, nggak usah kayak gini. Roda itu berputar. Iya, Ya aku sekarang lagi di atas, tapi bisa aja aku bakal turun lagi. Jadi Betul. kita saling support satu sama lain dan ya untungnya sih nggak kenapa-napa ya, udah terkendali semuanya baik-baik aja. Ya suami aku malah sekarang support aku banget. Suamimu tuh tim kamu apa punya pekerjaan lain? Suami aku tuh punya pekerjaan lain, dia buka. That simple, nggak ada kerjaan yang gimana-gimana Tapi lagi. dari sekarang Mami Louise ini, suami ikut membantu support untuk tim juga? Enggak, dia paling support aku kayak misalkan kita deal sama bos-bos China. Kalau bos-bos China kan banyak juga ya Iya. di TikTok. Aku kan kadang kalau deal bahasa Mandarin kan agak susah. Oh, suami lah turun Dia bahasa bantu, Mandarin. iya. Oh, kita nggak ada suami Mandarin lah ya. Itu kan kebanyakan kalau TikTok kan Iya, dari iya, China, iya, kebanyakan betul, banyak betul, perusahaan-perusahaan dari China mulai dateng. Nah itu aku mesti deal sama mereka agak sulit. Iya. Suami aku kan China asli. Turunlah tuh ya. Turunlah dia ke Iya, gunung, iya, iya. langsung deal, selesai. Wow, Makanya aku bilang dia goks. sangat support banget. Jadi betul ya bahwa Mami Louise sekarang adalah seorang milioner dari TikTok. Iya, terima kasih TikTok. Kalau nggak ada TikTok, aku nggak ada sekarang loh. Siapa tahu tim TikTok baca, dengan langsung dikasih donat. Makin disayang loh. Makin disayang gue. Wow, gokil dari penghasilan. Jadi penghasilan awal tuh berapa dari TikTok? Kalau bener-bener awal-awal tuh Bang. 1.500.000, 100.000 juga ada sih. Gila tuh, guys. Makanya aku bilang kalau kamu awal-awal 1 minggu pasti bakal nggak berasa apa-apa duitnya. Oke, prepare nggak saat ini seperti kamu bilang tadi hidup tuh berputar. Iya. Do you prepare kalau someday akan ada the next Mami Louise yang lain yang akan menggantikan kamu di top 3 sekarang ini? Boleh? Ya aku sih sebenarnya nggak ada masalah ya kalau misalnya aku kalah di peringkat ataupun nextnya aku nggak ada, aku bukan siapa-siapa lagi di TikTok. Buat aku itu nggak ada masalah. Aku akan tetap bikin konten. Aku kayak bakal masih live deh, tapi live-nya mungkin ya bukan live jualan, mungkin lebih cari yang lain, Iya, ya lebih iya. ngobrol-ngobrol atau apapun itu. Buat aku sih nggak ada masalah kalau aku sampai udah nggak ada penghasilan di TikTok. Aku ngerasa sih rezeki pasti ada terus ya. Mungkin nanti aku akan ada peluang di e-commerce lain Yes, atau betul. barang Berkembang lain, berkembang yang lain gitu. Apa yang masih pengen diraih sama Mami Louise and Team sekarang? Oke, aku pengen jadi kayak TikTok content creator di China. Wow. Satu hari 1 triliun. Jadi kalau kamu bilang aku miliar satu hari untuk omsetnya banyak, di China tuh triliun, 1 Di triliun. China tuh triliun? Ada yang nomor 1 gitu. Jadi itu yang menjadi patokan aku, kira-kira gue bisa nggak ya? Nah sekarang aku udah mulai dinaikin jadi kayak 1 hari 4 miliar gitu. Tapi nanti eventnya udah mulai di-prepare. Itu maksudnya adalah targetnya ya? Target. Kita ngomong target ya. Bukan ngomong ini ya. Guys, seorang mantan SPG Kongguan punya mimpi yang besar Enggak, seperti 1 hari 1 M doang. 1,5 pernah sih 2 M. pernah 2 M ya. Tapi itu pun nggak bikin lo satisfied, nggak puas. Lo pengen triliun kalau bisa. Ya kalau bisa ya boleh. Soalnya tim TikTok juga di Indonesia mereka juga men-challenge dan mereka pengen makin lama makin naik level seperti di China. Gitu. Ya aku mungkin sebagai salah satu anak didikannya mereka mencoba aku. Wah, anak-anak pernah komplain nggak? Mami sekarang live terus. Soalnya gue live malam aja, anak gue udah mulai live lipstick. Anak aku Gimana caranya kamu? Ya anak aku sih sekarang ya udah terbiasa ya, mungkin dulu komplain ya. awal-awal Kalau ya. sekarang Mami mau live. Oh, udah Iya, masuk. Mami mau live. Live-nya 1 jam atau 2 jam? 2 jam. Oke, habis itu nanti kita pergi ya Mami. Oke, Kan gitu. anak udah tidur di duit semua sekarang ya. Enggak. Makanya udah gak komplain. Mereka udah makin pengertian. Terus kadang Tahu aku ya. lagi live, mereka duduk bantuin aku teriak-teriak. Terus kadang aku suruh, coba kamu live tapi nggak dinyalain. Mereka Iya. belajar sendiri. Apa pengen? Ya mereka mulai ngikutin malah irama aku yang selama ini. Hebat. Iya. Louise, oke, thank you so much untuk sharing ya. Yes. Ini is a very wonderful lesson bahwa you are exactly the example from hero to hero. Kamu tuh betul-betul bukan anak orang kaya, Bukan. bukan artis, tidak punya nama sama sekali at that time. Hanya memulai dari konten bikin
buat anak-anak aja, buat family. Yes. Tapi look at her now. Itu aku percaya karena punya persistence dan grit, ketahanan untuk maju terus, nggak gampang mundur, nggak gampang nyerah. Itu yang harus dibutuhkan untuk bisa sukses. Apa yang kamu pengen sharing kepada orang-orang yang sekarang everybody doing live TikTok, tapi tidak semua punya grit dan ketahanan seperti kamu? Oke, emang sih kalau kita ngomong pakai kata-kata kayak udah biasa ya, jangan pernah menyerah dan segala macem. Ya, kamu harus punya mental yang kuat. Ingat ya, di dunia TikTok itu makin lama makin susah. Siapa yang bertahan, siapa yang kuat, yang bertahan ya. Yang paling penting sih sebenarnya konsisten dan komitmen itu udah harus penting. Dan sebenarnya sih dari konsisten komitmen itu akan membuat mindset kita berbeda. Jangan pernah yuk kita kayak merendahkan kayak orang yang penontonnya cuma 20 orang, 30 orang. Selalu kalian kayak baru semangat kalau rame, kalau sepi mukanya udah jutek. Coba kalau misalnya kita membayangkan toko kita yang tadi aku bilang toko kita didatengin 20 orang, itu bisa deal sama 15 orang langsung mereka check out. Itu tuh tingkat keberhasilan kita tinggi. 15 orang udah pada check out, besok-besok mereka akan merekomendasi teman-temannya untuk masuk ke live kita. Dan itu kan bikin kita makin besar. Tapi kalau misalnya kita mindsetnya selalu kalau penonton sepi pasti nggak ada yang beli, mukanya jutek, ya susah. Jadi itu sih, semangat terus dan hargai penonton berapapun tuh angkanya. Jangan pernah diremehkan, karena ketika kita meremehkan penonton itu ya mereka kayak gua nggak dihargai sama dia, mentang-mentang cuma 20 orang, udahlah gua kabur aja gitu. Luar biasa, semangat menuju milion. Mami Louise Scarlett, everybody, terima kasih, sehat-sehat sampai lahiran. Thank Terima you. kasih sudah menginspirasi dan mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi dengan karya kamu di TikTok, dengan live kamu selalu bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih. Thank you guys for watching. Bye. Semoga ada hal baik, good value bisa didapatkan dari perjalanan struggle seorang Mami Louise. Bye guys, God bless you.